Kalau tadi begitu ya, ada tiga jenis begitu ancaman dari pasal 340 seperti hukuman mati, penjara seumur hidup dan juga penjara minimal 30 tahun begitu. 20 tahun, maaf. Nah, kira-kira untuk menentukan 20 tahun seumur hidup ataupun hukuman mati, ini apa pertimbangannya? Ya, hakim dalam hal ini harus memutusnya yang pasti dengan secara arif, bijaksana dan sangat teliti gitu. Hakim harus melihat kesesuaian antara saksi dengan alat bukti maupun dengan alat bukti antara alat bukti lainnya. Maka ada istilahnya corroborating evidence, itu juga harus diperhatikan oleh hakim. Karena ancaman hukuman dalam pasal 340 KUHP ini adalah ancaman hukuman pidana mati. Dan sekali lagi ancaman hukuman pidana mati ini tidak main-main karena menyangkut nyawa orang. Dan ketika sudah dieksekusi tidak mungkin dapat direhabilitasi maupun dihidupkan kembali. Ini yang jadi permasalahan. Jadi dalam konteks ini harus hati-hati diperhatikan dan kualifikasi dari 340 KHP termasuk kejahatan yang bisa dikualifikasikan berat gitu ya. Karena berat ringannya suatu jenis perbuatan pidana yang dilakukan, kualifikasinya salah satu adalah kita akan lihat dari ancaman hukumannya. Nah, kalau ancaman hukumannya saja sudah memasukkan pidana mati, berarti dianggap oleh pembuat undang-undang, pembentuk undang-undang saat itu, jenis kejahatan ini bukan jenis kejahatan yang low profile, yang attention-nya rendah gitu. Berarti ini adalah yang mengandung atensi yang tinggi. Apakah dari perbuatannya yang memang jahat tadi, jenis perbuatan yang dikatakan kejam, jahat dan lain sebagainya, dan dalam konteks menegakkan HAM, maka ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat melanggar hak asasi manusia. Baik, nah untuk seperti hukuman seumur hidup begitu dan juga hukuman 20 tahun, kira-kira apa sih yang akan membedakan? Ya, pertimbangannya pasti sama. Nanti akan dihadirkan, ya boleh-boleh saja ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan misalnya. Kemarin kita bicara tentang saksi ada charge dan saksi the charge. Bahwa boleh saja di 116 ayat 3 KUHP, kemudian di pasal 160 ayat 160 KUHP, itu dikatakan dalam konteks untuk meringankan seseorang boleh saja dihadirkan ahli dan saksi yang meringankan tadi. Dan itu akan ditulis nanti dalam berita acaranya. Nah, demikian yang sebenarnya bisa dilakukan dalam rangka untuk pertimbangan hakim, bahwa hakim itu tidak menilai orang hanya dari segi guilty-nya saja, bersalahnya saja, tapi bisa saja melihat dari faktor lain yang itu akan muncul juga mungkin di fakta persidangannya, kemudian dilihat juga dari kelakuannya, track record-nya, ditrace, dilacak dia apakah selama ini pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya atau ini hanya pertama kali dia melakukan. Karena ketika bicara tentang orang yang salah, setiap orang pasti punya potensi untuk melakukan kesalahan. Sehingga perlu ada pemaafan dan konteksnya pemidanaan kita sebenarnya sudah bukan lagi bicara tentang bagaimana membuat suatu balas dendam, tapi lebih kepada misalnya reintegrasi sosial. Orang yang nanti masuk penjara pun bahkan di akhirnya itu akan dikembalikan ke masyarakat, sehingga yang lebih ditonjolkan adalah sifat humanisnya. Baik, ini terkait dengan ada hal-hal begitu ya yang bisa meringankan fakta persidangan seperti jalannya persidangan begitu. Anda melihat sampai saat ini begitu, apa sih yang dilakukan terdakwa sehingga bisa meringankan dia agar terbebas begitu dari hukuman mati? Saya yakin dan percaya tim kuasa hukumnya sudah menyiapkan strategi dan jauh lebih paham karena beliau sudah melihat dokumen, kemudian tahu faktanya apa. Yang kita ingin tekankan sebenarnya bukan membebaskan atau meringankan, tapi lebih kepada sistem peradilan pidana kita tidak hanya sebenarnya mengejar kebenaran material semata, tapi harus ada kejujurannya. Nah, ini yang kita tuntut sebenarnya adalah kejujuran di masing-masing pihak, baik di jaksa penuntut umum maupun di penasihat hukumnya. Baik, lagi-lagi kejujuran begitu ya, karena untuk menguak kebenaran. Betul. Kalau kemarin kita lihat jalannya persidangan untuk ahli dari hukum pidana yang dihadirkan ini agak sedikit berbeda begitu, karena di sana tidak ada Bang Oto Hasibuan. Nah, Anda melihat ada hal yang berbeda tidak sih dalam persidangan itu? Selama dengan alasan, saya berusaha objektif ya, selama dengan alasan yang bisa diterima dan mereka adalah tim kuasa hukum, berarti bukan notabene satu orang tidak hadir kemudian meruntuhkan kerja dari tim kuasa hukumnya. Jadi menurut saya sah-sah saja, misalnya mungkin saja ada hal lain yang membuat Bang Oto tidak bisa hadir ke muka persidangan. Baik, jadi sah-sah saja begitu ya. Anda merasa juga jalannya persidangan atau sama seperti biasa atau memang ada yang kurang? Ya, menurut saya sejauh ini selama keterangan ahli itu diberikan sesuai dengan pasal 179 KUHP ayat 2. Karena 179 KUHP ayat 2 mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan saksi, apa yang berlaku dengan saksi itu juga berlaku dengan ahli, misalnya disumpah.
Bahkan konsekuensi hukumnya juga sama dengan saksi ketika dia memberikan keterangan yang sifatnya bohong tadi misalnya. Kemudian juga dinyatakan bahwa ketika memberikan keterangan ahli itu harus menyatakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Bahkan itu selalu diucapkan oleh hakim. Ingat ya, Anda sudah disumpah gitu. Beberapa anggota majelis hakim selalu mengingatkan itu. Anda harus memberikan keterangan yang benar dan sebaik-baiknya, bukan di luar dari itu. Bukan di luar dari pengetahuan yang Anda miliki. Nah, ketika disumpah itu sudah diingatkan dari awal. Baik, jadi sesuai dengan kemampuan ataupun keahlian begitu yang dimiliki, betul, ya. Betul. Dan kemarin juga sempat ada sedikit perbincangan begitu yang cukup membuat berpikir semua pihak ini terkait dengan CCTV. Sebenarnya CCTV itu masuk di alat bukti yang mana, atau bisa dimasukkan tidak sebagai alat bukti digital misalkan, atau perlu ditambahkan menjadi alat bukti menjadi 6. Kemarin pertanyaan dari hakim seperti itu. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Nah, masih debatable ya. Ada yang menyatakan itu sebagai digital evidence, kemudian ada yang menyatakan itu sifatnya ada accessories evidence. Maksud dari accessories evidence ini memang dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mandiri, tapi membutuhkan hal yang lain. Sehingga harus ada misalnya bukti keterangan terdakwa, saksi. Karena bisa saja itu dibantah oleh terdakwa. Sehingga agak berat untuk menyatakan CCTV ini berdiri sendiri secara mandiri, kemudian dinyatakan sebagai alat bukti. Nah, itu yang menurut saya. Jadi lebih baik masuknya ke? Kalau masuknya memang kualifikasi tidak masuk di tempat yang lain gitu. Jadi dia harus didukung oleh alat bukti yang lain sehingga dia bisa dijadikan pertimbangan hakim untuk meyakinkan, untuk membuat terang benderang sebagai rasio descendinya hakim dalam memutus nanti untuk membuat kesimpulan. Baik, kemarin sempat dibandingkan begitu ya dengan alat bukti petunjuk begitu kalau lihat di Undang-Undang Korupsi. Nah, apakah itu juga bisa diterapkan di Undang-Undang Pidana atau seperti apa? Kita akan membahasnya lebih lanjut, Bang Ferry. Pemirsa, saat lagi kita masih akan kembali dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat usai jeda.